Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran dimulai, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Baik, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Terus Ibu presentasi dulu ya. Apakah di sini ada yang tidak masuk? Masuk semua kah? Itu sepertinya yang baru datang ada yang kosong. Siapa itu yang tidak masuk? Rudi sakit, Bu. Sakit apa ya Rudi? Kena virus, Bu. Oh, virus apa? Kayaknya corona sih, Bu, kemarin positif. Sudah berapa lama? Ada yang tahu? Berapa hari ya? Soalnya Ibu belum dapat surat izin dari orang tuanya. Mungkin menyusul ya? Iya, menyusul, Bu. Baik, kalian tahu nggak sekarang hari ini kita mau belajar tentang apa? Virus, Bu. Nah, bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang virus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui struktur dari tubuh virus serta untuk mengetahui peran negatif dan positifnya. Itu teman kalian tadi Rudi itu kan sedang sakit. Nah, itu virus apakah yang punya Rudi? Virus COVID, Bu. Bagus sekali. Nah, Ibu mau tanya, kalian tahu nggak apa itu virus? Benda kecil? Terus ada jawaban lagi? Itu virus kayak benalu, Bu. Harus nempel di inang. Nah, bagus Ayun. Jadi virus itu adalah organisme parasit yang mana dia itu membutuhkan inang atau makhluk hidup lain untuk bermetabolisme. Nah, makhluk hidup yang ditopang ini seperti apa, Bu? Nah, ini seperti sel hewan. Itu masuk ke sel hewan, bisa sel tumbuhan ataupun ke juga sel manusia. Nah, kalian tahu nggak apa virus itu hanya berdampak negatif atau juga positif? Nah, ayo, siapa yang bisa jawab? Loh, kok diam semua? Ibu tunjuk ya, itu Rani. Dampak positif juga, Bu. Oh, ada jawaban lain? Itu, Rendi. Kayaknya negatif aja deh. Itu menurut teman-teman kalian tuh ada yang negatif, ada yang positif. Nah, semakin bingung kan? Nah, maka dari itu, Ibu akan menugaskan kalian yaitu untuk menggambar bentuk tubuh virus, kemudian sebutkan struktur tubuhnya serta fungsi struktur tubuh tersebut. Nah, yang kedua yaitu kalian juga harus mencari dampak negatif dan positif dari virus tersebut. Karena di kelasnya ada berapa jumlahnya? Ada 20 ya. Nah, karena ada 20 siswa, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, karena sudah duduk sesuai kelompok, maka kepala kelas sini maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Ya, kelompok 1 kenapa? Oh, ini kalian tuh harus juga menyebutkan fungsi dari setiap struktur itu. Kayak fungsi ini kepala kan, ini apa fungsinya gitu. Ada yang kesulitan lagi. Oh ya, kelompok 5, kenapa kelompok 5? Oh ini kalian tuh harus juga peran dalam bidang apa saja tuh? Apa tuh dalam kesehatan kah atau pertanian kah? Ya, pokoknya cari referensi yang sebanyak-banyaknya. Dampak negatif dan positifnya ya gitu. Baik anak-anak, karena menurut saya waktunya sudah cukup, jadi kalian sekarang mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Untuk presentasinya silakan untuk perwakilan kelompok yang maju. Nah, ini kan kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi. Untuk kelompok lain mungkin ada tanggapan atau ingin bertanya kepada kelompok 1, dipersilakan. Saya, Bu. Ya. Begini, kan tadi kelompok 1 itu menjelaskan tentang kerugian atau dampak negatif dari virus. Yang ingin saya tanyakan,
Itu apa cuma ada di manusia saja dampak negatifnya? Soalnya tadi kan yang dijelaskan oleh kelompok 1 hanya kepada manusia. Terima kasih. Silakan ditanggapi kelompok 1. Nah, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Tapi catatan ya, kalian tuh harus lebih pede lagi ya, percaya lagi dalam menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, itu untuk kelompok 4 tadi itu kan hasil diskusinya itu kayaknya kurang ya fungsi-fungsi dari bagian tubuh virus. Nah, Ibu akan menjelaskannya kembali ya. Nah, jadi virus ini tuh terbagi menjadi 3 bagian tubuh, yaitu kepala, leher, dan ekor. Di bagian kepala ini itu ada 2 bagian, yaitu pertama kapsid dan kedua itu kepala. Kapsid ini apa, Bu? Kapsid ini adalah bagian terluar virus berupa selubung protein. Fungsi kapsid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luarnya. Yang kedua yaitu kepala. Apa sih fungsi kepala itu? Fungsi kepala itu berfungsi untuk menyimpan asam nukleat. Asam nukleat itu berupa DNA dan atau RNA. Yang ketiga itu ada isi tubuh dari virus. Itu disebut virion. Fungsinya itu juga sama seperti kepala, yaitu menyimpan asam nukleat yaitu DNA atau RNA yang berfungsi sebagai tempat kode pembawa sifat. Nah, asam nukleat ini dalam isi tubuh virus ini berfungsi juga mengendalikan reproduksi virus. Yang bagian terakhir yaitu ekor. Ekor di sini berfungsi sebagai alat untuk menampilkan diri pada sel inang. Jadi bagian untuk menginjeksi inang itu di bagian ekor virus untuk menyuntikkan virus kepada sel inang. Untuk yang kelompok 1 itu kan tadi cuma menyebutkan peranan virus penyakit yang ada pada manusia. Nah, untuk lebih jelasnya kita tonton video peranan menguntungkan dan merugikan virus. Apakah sahabat Gen pernah mengalami gangguan kesehatan seperti pilek atau flu? Flu atau influenza merupakan salah satu contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya merugikan manusia. Lalu, apakah semua virus itu merugikan? Jika tidak, apa saja peran virus yang menguntungkan dan yang merugikan? Simak penjelasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Mendengar kata virus, kebanyakan dari kita pasti memikirkan hal negatif. Meskipun virus identik dengan hal negatif seperti penyebab penyakit, tetapi peran virus dalam kehidupan dapat juga menguntungkan. Berikut adalah beberapa contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menguntungkan. Pertama, yaitu produksi vaksin. Sejak zaman dulu, virus sebenarnya telah membantu manusia untuk melawan penyakit. Pertanyaannya, bagaimana caranya melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Tentu saja dengan vaksin. Kita semua mungkin pernah menerima vaksin waktu masih kecil. Vaksin seperti vaksin polio, campak, dan cacar sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan, yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita. Dengan begitu, sistem imun dapat merekam dan membentuk antibodi. Jadi, ketika tubuh kita terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Kedua, yaitu sebagai viroterapi. Tidak hanya sebagai bahan untuk produksi vaksin, ilmuwan juga menemukan cara untuk melakukan pengendalian terhadap kanker menggunakan yang namanya virus. Cell killing effect pada virus digunakan untuk viroterapi yang akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Peran virus yang ketiga yaitu sebagai produksi antitoksin dan insulin. Virus juga digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Selain itu, virus juga dipakai sebagai bahan pembuatan insulin loh.
Virus penyebab kanker dicangkok dengan gen penghasil insulin yang dimasukkan ke bakteri. Bakteri tersebut kemudian berkembang biak sekaligus memproduksi insulin yang akan digunakan nantinya. Peran yang keempat yaitu sebagai peranan dalam bidang lain. Di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus, misalnya bakulovirus, memiliki kemampuan untuk menginfeksi serangga hama dan arthropoda hama lainnya. Bakulovirus kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Akibatnya, larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi dengan bakulovirus dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuhnya sehingga serangga hama dapat dikendalikan populasinya. Selain di bidang pertanian tadi, pada bidang ilmu pengetahuan, virus telah lama dikaji, khususnya pada studi molekuler dan seluler. Ilmuwan juga menggunakan virus untuk meneliti genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, dan lain-lain. Hal ini penting karena akan sangat berguna di masa mendatang, terutama sangat berkaitan dengan bidang kesehatan. Oke sahabat Gen, itu tadi beberapa contoh mengenai peranan virus yang sifatnya menguntungkan. Selain dapat memberikan manfaat, virus juga dapat merugikan kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat merugikan kehidupan yaitu adanya berbagai penyakit. Nah, berikut ini sahabat Gen akan mengetahui beberapa peranan virus yang sifatnya merugikan untuk kehidupan. Simak penjelasannya. Pertama, menimbulkan penyakit terhadap manusia. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus terhadap manusia adalah sebagai berikut. Yaitu terdapat influenza yang menyerang saluran pernapasan, gondok, yaitu pembengkakan pada kelenjar parotis, kemudian polio yang menyerang saraf, terutama sistem gerak sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan, kemudian campak, yaitu penyakit gatal-gatal pada kulit, kemudian cacar yang merupakan penyakit kulit juga tapi berupa bisul dan berair. Kemudian ada rabies yang menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada Ebola yaitu menyebabkan pendarahan pada usus besar, paru-paru, hati, kerusakan ginjal dan penurunan trombosit secara drastis. Nah, itulah beberapa contoh peran virus bagi kehidupan manusia yang dapat merugikan atau menimbulkan penyakit. Kemudian kita akan masuk pada peranan virus yang menimbulkan penyakit terhadap hewan. Setelah dijelaskan mengenai peran virus bagi manusia, selanjutnya akan diberikan contoh tentang virus bagi hewan yang dapat merugikan. Berikut ini contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan. Terdapat penyakit tetelo atau Newcastle disease, yaitu penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pada hewan ternak seperti pada itik dan ayam. Kemudian ada foot and mouth disease, yaitu penyakit pada kuku dan mulut pada hewan ternak seperti dapat ditemui pada kerbau, domba, sapi, dan kuda. Kemudian ada penyakit rabies, yaitu penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Yang ini juga dapat menjangkit pada manusia jika mengalami infeksi. Ketiga, peranan virus yang menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Selain pada manusia dan hewan, virus juga berperan bagi tumbuhan. Berikut ini adalah peran virus yang merugikan bagi tumbuhan, yaitu terdapat penyakit tungro, di mana virus yang menyerang padi sehingga menjadi kerdil. Itu misalnya ya untuk penyakit tungro ini. Kemudian ada penyakit mosaik yang menyebabkan bercak atau bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Kemudian terdapat citrus vine flower degeneration, yaitu menyerang pembuluh flower pada tanaman jeruk.
Oke sahabat Gen, mungkin itu sedikit penjelasan dari Gen Sukses ya mengenai peranan virus dalam kehidupan, baik itu yang sifatnya menguntungkan ataupun yang merugikan. Akhir kata, semoga kalian tidak puas dengan pengetahuan kali ini dan kalian semakin menggunakan sumber belajar lain. Dan jangan lupa untuk stay di channel Gen Sukses Media dan sampai jumpa di postingan berikutnya. Bye-bye. Setelah kalian sudah menonton video tadi, apakah ada yang kurang jelas dari video tersebut? Sudah, Bu. Sudah paham semua ya? Paham. Baik, karena sudah paham, sekarang gantian ibu yang mau nanya. Ketahui, apakah kalian tadi benar-benar berdiskusi dengan temannya atau hanya diam saja, cuma menyentuh namanya aja dan nomor tersebut? Oke, itu. Rina, tadi itu kan dalam struktur tubuh virus itu ada kapsid. Nah, itu apa fungsinya? Ayo silakan. Baik Bu, kapsid adalah bagian terluar virus berupa selubung protein. Fungsi kapsid sendiri sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar yang kurang menguntungkan. Bagus sekali. Itu, Yanto. Itu kan virus itu menginjeksi sel inangnya. Nah, itu bagian tubuh mana virus yang menginjeksi sel inangnya, fungsi itu sel inangnya? Ya, benar. Itu yang paling belakang, Tasya. Coba kamu sebutkan peranan virus dalam dunia kesehatan. Silakan Tasya, karena tadi kamu sepertinya ngantuk. Ayo Tasya. Peran virus bidang kesehatan ya, Bu? Ya. Ada beberapa. Yang pertama itu bisa melemahkan bakteri patogen. Terus sebagai alat diagnosis. Terus membuat antitoksin. Terus juga virus itu berperan kayak bisa dibuat vaksin gitu ya, Bu ya. Ya, benar sekali. Sama virus itu dapat melakukan pengendalian terhadap sel kanker. Ya, Udah, Bu. Bagus. Baik, alhamdulillah semua anak-anak bisa paham terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, pada pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa virus itu mempunyai 3 struktur utama, yaitu bagian kepala, leher, dan ekor. Nah, kepala ini ada 2, itu ada kapsid, yaitu berfungsi untuk melindungi virus dari lingkungan luar. Terus kepala ini isinya itu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Kemudian isi tubuh yang berisi asam nukleat juga. Dan ekor berfungsi sebagai alat menempelkan pada sel inang. Nah, kemudian ini peran virus, yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Contoh yang menguntungkan seperti apa, Bu? Yaitu virus sebagai bisa jadi vaksin. Yang merugikan dalam apa, Bu? Contohnya penyakit yang diderita manusia seperti HIV, influenza, atau yang diderita hewan seperti flu burung atau flu babi. Gitu. Baik, karena pembelajaran kita ini sudah selesai dan karena waktunya sudah habis, maka Ibu tutup kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.